ya PT kita malam ini, ya moga kita semua juga bisa menjadi orang yang terbuka pada Tuhan, memiliki satu hati yang mau datang kepada Tuhan. Oke, kita akan mulai. Sebelum itu, saya minta tolong kepada Kak Maria untuk mendoakan kita dari awal ini sampai selesai nanti. Amin. Oke, kita bersatu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kembali menguduskan waktu kami untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar malam hari ini boleh memberikan kekuatan, juga boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu. Amin. Oke, thank you, Maria. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai. Ya, sebelumnya mungkin kenalan dulu nih ya. Saya dari Selatan, Herlin, juga dari kampus Surya University ya, Octavia dari Binus. Mungkin Agus Sri boleh kenalin diri dulu, kita saling kenal ya. Oke, mungkin lagi ini ya, belum bisa atau berhalangan, tidak apa. Kita mulai aja malam ini, kita akan nyanyikan satu lagu, lalu kita akan sama-sama mulai untuk merenungan pada malam hari ini ya. Oke, saya izin untuk share screen. Sebentar. Oke. Oke, puji Tuhan ya, kita akan mulai. Mari kita boleh sama-sama hati kita juga tertuju pada Tuhan malam hari ini. Saya akan bantu pimpin nyanyi dari sini ya. Oke, ada 5 bait ya, 5 baitnya sangat baik. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bagi yang tidak berhalangan, mungkin boleh buka kamera, kita sama-sama bisa saling melihat. Lalu kita juga boleh nyanyi di rumah masing-masing, tidak apa dalam kondisi mute ya. Oke. Satu lagi.
perlu jaksa, aku perlu Tuhan, ini ku mohon beri kurnia-Mu. Baik, Iman. Ku perlu Sang Kudus, biar-Ku semata milikku agamaku. Ku perlu jaksa, ku perlu Tuhan, ini ku mohon beri kurnia-Mu. Amin ya. Jadi teman-teman sekalian, malam hari ini kita melihat ada satu perkataan yang sangat baik ya. Jadi kita tahu bahwa hari ini semua mengalami kesulitan, ya. Semua mengalami tekanan. Nah, minggu lalu juga kita sudah bahas bagaimana supaya kita bisa lepas dari tekanan. Nah, teman-teman, dari 5 bait ini ada satu pertama dikatakan bahwa ku perlu Tuhanku tiap waktu. Ya, kita pernah nggak sih merasa bahwa Tuhan, aku ini perlu Dikau setiap waktu, seperti kita memegang handphone kita. Ya, bahkan tiap hari mungkin kita tidak bisa hidup tanpa handphone. Ya, ini generasi yang terakhir ya, kita sebagai generasi Z. Tapi teman-teman, kita perlu sadar bahwa di bait yang ketiga dibilang, biar senang, biar sayu, aku perlu oleh dampingan-Mu hilang lesu. Mungkin dari beberapa kita, mungkin ada yang baru dengar lagu ini. Ya, ini adalah lagu juga yang sangat baik, dibuat dengan satu penulis, yaitu dia mengalami Tuhan begitu dalam ya. Di sepanjang hidupnya dia banyak melakukan kesibukan lain, tapi dia kurang datang pada Tuhan. Di bait yang kelima dikatakan, ku perlu Sang Kudus. Ya, jadi Sang Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, dia betul-betul menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan semata-mata. Ya, jadi tidak ada lagi yang bisa memilikinya selain Tuhan. Nah, apakah kita juga demikian? Teman-teman sekalian, oleh karena itu, marilah kita kembali mempersembahkan diri kita sebagai orang muda, ya, di dalam kondisi apapun, situasi apapun. Ya, kita tidak tahu teman-teman mengalami apa, tapi Tuhan tahu. Ya. Nah, di bait 1, 3, dan 5, mari kita nyanyikan sekali lagi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam firman. Oke.
Tuhan diriku mohon beri kurniamu Tuhan aku perlu rasa aku perlu Tuhan diriku mohon beri kurniamu Tuhan aku perlu rasa aku perlu Tuhan diriku mohon beri kurniamu. Amin. Semoga melalui kidung ini, pujian yang kita nyanyikan juga boleh kembali menguatkan hati kita untuk lebih memerlukan Tuhan setiap waktu, ya, seperti yang dikatakan dalam pujian ini. Ya, juga mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Ya, saya akan masuki slide berikutnya. Mari kita boleh sama-sama, bentar ya. Oke. Kita siapkan hati kita kembali berdoa ya supaya Tuhan bisa mengisi kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk memulai firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami tahu bahwa waktu kami begitu singkat, tapi biarlah firman malam ini kembali menguduskan kami, juga mengingatkan kami betapa pentingnya kami memerlukan Tuhan. Mendapatkanlah teman-teman yang hadir, juga yang belum sempat hadir, Tuhan agar diri-Mu boleh terus menjamah kami, membawa kami semakin mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita ada judulnya ya, kita boleh buka mic sama-sama bagi yang bisa. Kita baca judulnya dan ayat yang tertampil di layar ya. Oke, 1, 2, 3. Ternyata hanyut. Tadi 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan mengikuti hawa arus. Oke, thank you. Teman-teman sekalian, kita kemarin sudah lihat bahwa kalau kita hari ini tertekan, itu memang kondisi yang normal. Tapi kalau tertekan tidak datang kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Nah, jadi di ayat 2 dari ada pasal 2 ayat 1 dari kitab Ibrani berkata, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kok memperhatikan tapi dengar? Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita semua tahu bahwa kita hidup di zaman yang modern. Ya. Semua informasi begitu cepat masuk ke dalam setiap kita. Entah itu lewat gadget, entah itu lewat sosial media, entah itu lewat radio, ya, sangat cepat. Begitu, ya. 24 jam serasa tiba-tiba tidak ada waktu yang kita bisa punyai, karena begitu cepat berlalu. Tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah akhir tahun, tiba-tiba sudah bulan Desember lagi. Teman-teman sekalian, kita lihat di sini ada, saya ambil satu gambar ya, saya ambil dari KBBI. Hanyut itu berarti apa? Hanyut itu kita lihat ya, pertama itu terbawa arus ya, terbawa oleh arus, banjir, ombak dan sebagainya. Terbawa, mengalir ya. Jadi terbawa artinya apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, terbawa ya. Lalu yang kedua adalah habis, hilang, lenyap. Ya, kalau misalnya banjir ya kita tahu bahwa beberapa tahun lalu di Aceh ya mengalami namanya tsunami. Ya itu membuat rumah apa semua habis ya, hilang, lenyap. Lalu juga bisa kita jadi terharu, terlalu asik ya, pergi jauh-jauh, akhirnya berhanyut. Ya, kayak di pantai, ya makanya kan perlu hati-hati ya. Kalau ada orang bilang hati-hati, jangan suka main di pantai jauh-jauh, nanti hanyut di bawah arus. Nah, ini adalah kondisi awal ya, fakta bahwa kita kenapa harus jaga-jaga supaya tidak hanyut. Baik, lanjutkan. Pertama, ketika kita lepas dari tekanan, mengapa harus berjaga-jaga? Ya kan? Kenapa? Nah, teman-teman sekalian, kita lihat ya, di kiri dibilang di sini adalah you must be the change you wish to see in the world.
Dunia hari ini begitu menekankan, kamu boleh berubah jadi apapun yang kamu mau. Ya, kamu harus berubah bahkan untuk bisa melihat dunia. Nah, teman-teman, ini baik ya. Wah, kita harus berubah nih supaya bisa lihat dunia luar sana. Bahkan ya, kalau kita lihat buku sendiri, buku dikatakan buku adalah jendela dunia. Nah, tapi teman-teman, bahwa ini ternyata ada makna negatif. Ketika kita lepas dari tekanan, kita nggak boleh hanya rebahan, males-malesan ya, tapi kita harus jaga-jaga. Jadi kanan atas di sini dibilang, hidup itu melawan arus. Karena cuma sampah dan ikan mati yang ngikutin arus. Nah, ini saya ambil kutipan ini juga amat baik ya. Jadi kita lihat bahwa orang dunia pun tahu bahwa kalau ikut. Nah, teman-teman, juga saya ambil satu kutipan orang berkata, setialah menempuh jalan kebenaran. Jangan tergoda menempuh jalan yang mudah, yang tetapi menjauhkan kita dari Allah. Ya. Hari ini itu kita ada juga ya, hari ini begitu tren ya, Bitcoin ya, uang elektronik dan sebagainya. Itu mulai merambah ke dunia orang-orang muda. Dan apalagi saham, investasi ya, semua juga sangat, wah ini baik nih, ini bisa mensejahterakan hidup saya nanti ke depan. Misalnya demikian. Jadi teman-teman, aku malam ini mau ingetin lagi bahwa itu semua adalah sia-sia. Karena semua berasal daripada Tuhan. Hidup kita pun berasal daripada Tuhan. Nafas, ya, matahari, semua adalah ciptaan Allah. Karena itu, teman-teman, mari kita lanjutkan hidup kita dengan bersandar pada Tuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Saya cuma mau tanya, di sini pasti semua kenal yang namanya Henok. Ya. Henok itu siapa? Oke, Henok itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Baik, di sini saya mungkin ada minta ya, siapa yang bisa open mic mungkin bolong bacakan Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 di bawah ini. Ada yang bisa open mic? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita boleh baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Teman-teman sekalian, sangat indah ya kehidupan Henok. Dia hidup 65 tahun ya, ketika dia sudah dewasa, dia mempunyai anak bernama Metusala. Ya, lalu dia juga hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bergaul di sini artinya adalah tidak ada hal lain yang bisa membuat kita terganggu, ya kan. Misalnya kita hari ini punya teman, kita bergaul sama mereka, kita suka ngobrol sama mereka, kita nggak curhat sama mereka, kita sedih, kita cerita sama mereka. Inilah yang Henok lakukan. Tuhan ngapain, ya dia suka. Tuhan mau bicara apa, dia dengerin. Sehingga apa? Ya betul-betul 300 tahun. Dan Henok bukan hanya hidup bagi Allah, dia ada anak, dia ada istri, dia ada keluarga. Teman-teman sekalian, ini berarti apa? Henok hidupnya normal. Tapi kenapa dia bisa beda dengan orang-orang di zamannya? Nah, dia tahu bahwa dia adalah orang yang telah ditebus, ya. Dia telah menerima karunia keselamatan, ya, meskipun Tuhan Yesus belum datang ke bumi pada saat itu, ya. Tapi Henok tahu bahwa ini sangat berkaitan dengan kehidupannya. Nah, sekarang kita lihat apa yang berkebalikan sekali, ya, 180 derajat. Di ayat selanjutnya di Kejadian, ya, pasal yang pasal sebelumnya, Kejadian 4 ayat 19 itu ada namanya Lamek. Ya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satunya namanya Ada, yang lain Zila. Ini adalah awal mula adanya prinsip poligami. Jadi boleh nikah dengan banyak pasangan. Nah, ini perlu hati-hati juga, karena begitu banyak, begitu pesat informasi sosial media masuk, bagaimana kita memilah, bagaimana kita sadar Tuhan, ya moga Tuhan sendiri bisa mencelikkan mata hati kita hari ini.
Juga bahkan katakan di dalam Alkitab bahwa ada ini, ya ada, adalah orang yang mempercantik diri. Nah, itulah kenapa hari ini ada namanya selebgram, ya, ada namanya make up, ya, MUA dan sebagainya. Ini artinya apa? Orang sudah mulai mengikuti ya ini tren. Ya dari dulu ya sudah ada demikian, maka akan selamanya demikian. Tapi apakah kita mau demikian? Ini pertanyaannya. Baik, oleh karena itu teman-teman, moga Tuhan kita berdoa dalam hati malam ini. Tuhan, aku tidak mau sama seperti orang-orang itu. Aku mau berbeda daripada orang-orang itu. Aku orang muda, aku mau dipakai oleh Tuhan. Berani nggak kita doa demikian? Harusnya berani, ya, karena Tuhan telah memberikan dirinya sendiri pada kita. Oke, selanjutnya di ayat selanjutnya di ayat 20 dikatakan Yabal. Ya. Ada yang bisa open mic untuk bacakan? Tolong kita. Siapapun boleh. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Baik, terima kasih banyak Eva. Oke, jadi kita lihat lagi bahwa Yabal ini adalah keturunan manusia juga. Ya, dia bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Itulah kenapa sekarang ya kita juga tahu ada ternak sapi, ternak ayam, ya, untuk bisa jadi makanan. Baik nggak? Baik. Tapi kalau sampai itu mengakuisisi atau mengokupai waktu kita untuk berdoa pada Tuhan, maka itulah yang salah. Itulah yang tidak layak. Nah, teman-teman, hari ini bagaimana sih kita situasi online, ya kan? Sudah hampir 2 tahun nih kita kena pandemi, kita nggak boleh ketemu. Kan kalau misalnya ketemu nih kayaknya enak nih ya, bisa ngobrol, ya bisa bentuk satu komunitas yang baik, ya. Tapi apa? Hari ini orang ternaknya apa? Ternaknya uang online, ya. Ternaknya ya hal yang bisa menguntungkan manusia. Baik bagi manusia, tapi ternyata di mata Allah itu adalah kejahatan. Mana buktinya? Nanti kita akan lihat. Oke, lalu kita lihat nih, Yubal, ya, senangan dunia. Kejadian 4 ayat 21. Ya, katakan, nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Oke, lalu kita bandingkan dengan Lukas 21 ayat 34. Berkata apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Wow, teman-teman sekalian, ini sebenarnya Yubal menciptakan hal yang sangat baik untuk memuji Tuhan, ya, capi dan suling. Tapi hari ini ternyata banyak salah gunakan. Ya. Kita nggak tahu siapa, tapi ada yang kita tahu bahwa wah mereka bukannya ngapain di gereja malah ngeband misalnya. Nah, ini adalah satu perkara yang negatif. Ya. Maka sekali lagi tergantung hati kita, tergantung bagaimana kita hubungannya dengan Tuhan. Semoga Tuhan kembali membasuh bersih kita dengan darah. Teman-teman sekalian, saya bicara ini terbatas, tapi Tuhan bicara dengan roh yang tidak terbatas, menjamah setiap hati kita. Semoga kita tidak seperti ya Yabal, Yubal, ya. Memang baik, tapi ternyata adalah untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ini sangat ya mendukakan hati Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ya, sini di Tubal Kain ayat selanjutnya, ayat 22 pasal 4. Menunjukkan peperangan, ya kan? Apa? Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. 2 Timotius 3:3 bilang apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menahan diri, garang, tidak suka yang baik. Teman-teman sekalian, inilah kondisi manusia di zaman akhir. Inilah yang sedang terjadi, yaitu apa? Banyak orang melakukan peperangan, banyak orang benci sana, benci sini, banyak orang, wah, konflik agama dan sebagainya. Tapi teman-teman, malam ini moga Tuhan kembali juga membuat kita sadar, tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang bisa membuat kita lepas daripada perkara hanyut ini, ya, selain daripada nama Tuhan. Nah, kalau kita ingat dalam kitab
Filipi ya, pasal yang kedua, ya kita tahu bahwa Tuhan sendiri dia telah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, bahkan rela mati di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib. Namun apakah kita rela hidup bagi Tuhan? Jawaban di dalam hati kita masing-masing. Oke, jadi pertemuan malam ini bukan untuk apa, tapi adalah untuk menyegarkan kembali kerohanian kita. Baik, jadi ada demikian ya, ada zila, yaitu prinsip poligami ya, ada yaitu mempercantik diri, Yabal mencari nafkah dengan ternak, Yubal kesenangan dunia, Tubal kain menunjukkan peperangan. Ini semua ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Untuk memperingati kita, supaya kita jangan sama seperti manusia itu, ya, jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ada yang bisa lagi open mic untuk baca Kejadian 6 ayat 5-6 dan 2 Timotius 3:2. Kejadian Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata dan hal itu memilukan hatinya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Baik, terima kasih Herlin. Ya, jadi dari kedua ayat ini kita bisa lihat bahwa semua yang dilakukan manusia kalau berdasarkan dan kemauan diri sendiri adalah jahat di mata Allah. Ya, sehingga tidak lagi membuat Allah senang, tapi justru memilukan hatinya. Ini dulu ya ketika Nuh sedang membangun bahtera. Ya, Nuh sedang membangun bahtera, manusia begitu jahat ya, mereka mengawinkan, makan dan minum, tidak ada yang memperhatikan kehendak Allah. Tidak ada yang memperhatikan Tuhan, berdoa pun mungkin tidak. Tapi teman-teman malam ini, semoga kita tidak terhanyut ya. Di 2 Timotius 3, tadi kita sudah lihat juga bagaimana kondisinya. Semoga kita semakin hari semakin diperbarui, ya. Semakin hari semakin dibangkitkan. Karena dalam kitab Roma pasal yang ke-6, nanti teman-teman boleh juga baca. Di situ kita dibilang bahwa kita telah mati. Ketika kita dibaptis, ketika kita dilahirkan kembali. Kita juga telah mengenakan kebangkitan. Karena Kristus adalah Kristus yang telah bangkit. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan kita? How? Ya. G.H. Pimber berkata, sejak hari ini manusia di dunia ini akan lebih memperhatikan musik, lebih memperhatikan teknologi yang tinggi, lebih memperhatikan pembuatan senjata perang. Perempuan akan lebih memperjuangkan hak asasi wanita, menonjolkan diri secara hampa. Ini orang berkata, ini orang dunia loh ya. Ini orang yang setara dengan kita, tapi dia bisa berkata demikian. Artinya apa? Betul-betul kondisi manusia hari ini begitu jahat. Begitu terhanyut oleh situasi. Mau ke gereja, ya ke gereja. Tapi setelah pulang gereja, lakukan lagi kesenangan mereka sendiri. Oh, semoga kita malam ini juga kembali celikan, Tuhan aku nggak boleh gini. Tuhan temanku begitu, aku harus selamatkan dia. Mungkin hari ini kita undang mereka nggak hadir. Ya, tapi kita boleh ganti lagi. Ayo kita, setelah ini mungkin kita boleh doa sebentar ya kan. Kita doa sama-sama supaya kondisi kita sebagai orang muda tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Oke, kemudian di sini kita lihat ya, ada kesaksian Paulus. Nah, Kisah Rasul 23 ayat 11a berkata, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya, juga Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi teman-teman sekalian, semoga Paulus yang bisa mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan datang di sisinya, juga bisa datang kepada kita. Kapan? Setiap saat. Di mana? Di dalam roh kita.
Karena kita hidup adalah di dalam roh, dan Tuhan juga adalah roh itu. Oke, saya sebentar lagi ya, waktu sudah mepet. Jadi bagaimana? Harus gimana kita? Ya, Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayo kita bacakan sama-sama sekali lagi ayat ini ya, yang bisa open mic silahkan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin ya. Di ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis kepada jemaat di Roma. Tapi hari ini juga kembali kita seharusnya telah menerima firman ini, telah mendengar. Kita perhatikan apa yang kita dengar dengan teliti. Maka pasti Tuhan akan memimpin kita. Baik, sampai di sini ya. Jadi teman-teman, moga kita semua boleh kembali menyadari bahwa hidup kita sangat singkat. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita harus belajar untuk datang pada Tuhan, menikmati setiap kasih karunia-Nya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya ke form kemarin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas firman malam ini Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini kami dengar firman, kami juga sama-sama dikuatkan, tapi supaya kami dalam kehidupan sehari-hari boleh menjadi orang-orang muda yang tidak memperhatikan diri sendiri, tidak terbawa hanyut oleh situasi dunia hari ini, tapi justru kami menjadi orang yang berbeda. Kami melawan arus Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjadi berkat. Oh Tuhan, boleh menjadi saluran-Mu pada teman-teman kami, pada keluarga maupun lingkungan sekitar. Berkatilah yang hadir malam ini Tuhan, ada Agusri, ada Eva, ada Okta, ada Herlin, ada Kamaria, berkati juga teman-teman yang belum bisa hadir, supaya mereka semua dan boleh dikuatkan dalam kondisi dunia hari ini, meskipun banyak hal yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau adalah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Baik, ya demikian. Nah, teman-teman kalau masih ada yang mau tanya, silakan nanti tulis di chat Zoom, ya kita akan bahas, tapi saya akan pilih 2 pertanyaan dari form yang masuk kemarin. Itu yang pertama adalah, Kak, gimana kalau misalnya ada yang mendukung? Ya, bagaimana kalau kondisi di lingkungan yang lain ya? Kita punya teman yang circle namanya kalau hari ini tidak begitu mengasihi Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya boleh menyelamatkan mereka? Nah, ini pertanyaannya ya. Satu, sangat boleh. Tapi sekali lagi, kita jangan sendirian. Ya, kita kalau terjun ke dalam ya circle itu, kita pasti mau nggak mau, meskipun kita kuat, kita pasti akan terbawa oleh arus itu. Ya. Orang yang suka gosip, ya, orang yang suka yang namanya bercanda, ya pasti akan sama demikian. Tapi apa? Kita harus belajar pelan-pelan, yang kita doa, ya seperti tadi dikatakan Efesus 6:18, kita apa? Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ya, kita datang pada Tuhan, kita minta Tuhan, selamatkanlah teman-temanku ini, selamatkanlah lingkungan sekitarku, supaya aku tidak menjadi sama dengan mereka, tapi justru Engkau yang dimuliakan. Ya, kita mungkin berkata, ya Tuhan itu baik, Tuhan mengasihimu, ya dengan sederhana. Ya, meskipun kita dibilang, sok suci, sok holy, anak pendeta nih, gitu ya. Justru kita bangga ya, dibilang suci, kita dibilang kudus. Amin ya. Semoga pertanyaan itu yang dari teman kita bisa juga membantu kita. Oke, pertanyaan yang berikutnya, kalau ada yang masih mau tanya silakan ya. Pertanyaan berikutnya yang kedua yang saya ambil adalah, melihat situasi dunia ini, di mana semua orang mulai meninggalkan kebiasaan yang baik. Bagaimana supaya saya bisa menjadi saksi di dalam kondisi ini? Oke, kurang lebih sama yang pertanyaan sama yang pertama, tapi ini pertanyaan yang baik juga karena orang tersebut menyadari
bahwa hari ini ya sangat gelap ya. Orang sangat mencari hal yang tadi saya bilang di depan ya, Bitcoin ya, saham ya, bahkan mau jadi terkenal gampang banget, jadi YouTuber aja, jadi selebgram udah bisa ya menerima uang dengan cepat. Tapi teman-teman, caranya adalah kita seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8 ya, bahwa katakan hari ini kita perlu menganggap semuanya sampah. Jadi saya izin tampilkan ayat aja ya, biar kita sama-sama bisa lihat. Oke, sebentar. Oke, kita lihat ya sama-sama. Saya izin share screen. Oke, bagi yang bisa open mic silahkan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini caranya, yaitu apa? Kita anggap semuanya itu rugi. Kita anggap hal-hal yang lain itu tidak ada tanda kutip gunanya, meskipun berguna untuk hari ini. Meskipun dikatakan apa? Semuanya perlu uang, yes, perlu uang. Tapi teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwa kita orang beriman. Oleh karena itu kita perlu beriman pada Tuhan, karena Paulus, tidak rasul, dia bisa demikian berkata. Ya, pengenalan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu ya. Semoga kita semua diberkati malam ini. Ya, jadi saya sampai di sini ya. Pertanyaan nanti kalau ada lagi yang masuk kita akan bahas lagi minggu depan. Untuk hari ini apakah ada yang mau bertanya? Oke, itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ya demikian kita sesi atau EPT malam ini. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Tuhan juga jaga kita semua. Kita